Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama The First Night with the Duke? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 4 ya. Kita lalu kembali ke 5 jam sebelum kebakaran terjadi, di mana semua orang di klub Sonmun bersantai, minum-minum dan bermain bersama. Suncek bahkan mengajari mereka bermain macam Uno Stako gitu. Tapi Stakonya diganti dengan pertanyaan untuk orang di sebelah kanan mereka. Bagi yang nggak bisa menjawab pertanyaan itu, mendapatkan hukuman dan hukumannya disuruh minum. Permainan pun dimulai. Kali ini giliran Yibon yang mengambil Stakonya. Pertanyaan sebenarnya adalah apa warna celana dalammu? Pertanyaan itu ditunjukkan kepada orang yang berada di sebelah kanan Yibon. Dan orang itu adalah Suncek. Karena pertanyaannya memalukan, maka Yibon sengaja mengganti pertanyaan dengan menanyakan, kapan terakhir kali kamu berciuman? Dengan percaya diri dan bangga, Suncek menjawab, oh, aku mah nggak pernah berciuman dari sejak lahir. Mendengar jawaban Suncek, Yibon langsung menggodanya. Hal ini membuat Suncek salah tingkah dan langsung menutup mulut Yibon. Melihat tingkah Suncek, semua orang di sana pun kebingungan. Karena melihat semua orang kebingungan, Yibon mengatakan dengan semangat 45 kalau dia berniat menikahi Suncek. Mendengar itu, orang-orang di sana tambah kebingungan lagi. Pada saat yang sama, Une tiba-tiba merasa nggak enak badan dan muncul ruam merah di tubuhnya. Suncek yang melihat itu langsung menyadari kalau Une mengalami alergi akibat koktail buah persik yang Suncek buat sebelumnya. Karena Suncek buru-buru mencari air untuk Une, dia nggak sengaja menyenggol lilin di meja sehingga lilin itu mengenai lantai yang basah karena minuman alkohol. Dengan segera api pun menyambar tempat tersebut. Ternyata begitulah kejadiannya sahabat nonton. Kembali ke saat ini, di kediaman Suncek, para saudara Suncek memberitahu ibu mereka kalau keluarga mereka mendapatkan lamaran pernikahan dan itu adalah dari Yibon. Langsunglah Suncek dan Yibon disidang oleh keluarga Suncek. Ayah Suncek sangat menentang pernikahan mereka dengan alasan karena ketiga saudara laki-laki Suncek belum menikah. Tapi Yibon bersikeras berkata kalau Sunceklah yang telah mengambil malam pertama Yibon. Suncek telah mengambil ciuman pertama Yibon dan bahkan keperjakaannya. Sontak semua orang di sana langsung syok berat mendengar perkataan Yibon. Tapi ayah Suncek bersikap tegas, menegaskan kalau dia melarang Yibon dan Suncek menikah karena ayah Suncek gak kepengen Suncek menjadi anggota keluarga kerajaan. Dengan alasan itu, Yibon pun gak bisa melawan dan sidang pun dibubarkan. Setelah itu, ibu Suncek berbicara berdua dengan Suncek. Dan gak bisa ditebak dong. Ternyata ibu Suncek diam-diam malah setuju Suncek menikahi Yibon. Karena menurutnya penampilan adalah prioritas. Bujuk buneng dah ini ibu, kekinian banget, yang penting ganteng ya bu. Sementara itu, Yibon pulang ke kediamannya. Dia tenggelam dalam kenangan masa lalu. Dulu, ibu Yibon menyuruh suaminya untuk mengambil alih tahta kerajaan. Tapi suaminya menolak. Karena itu, ibu Yibon bertindak sendiri. Tapi gagal dan berakhir kehilangan nyawanya. Raja sekarang yang adalah paman Yibon, dialah yang telah menghabisi ibu Yibon. Paman Yibon juga hendak menghabisi ayah Yibon dan Yibon. Tapi Yibon maju. Dia memohon agar pamannya mengampuni keluarganya. Sebagai gantinya, Yibon berjanji akan melakukan apa saja untuk pamannya itu. Nah, sejak saat itulah Yibon menjadi anjing pemburu kerajaan. Dia memegang pedang dan hidup di bawah bayang-bayang pamannya. Yibon menghabisi siapapun yang disuruh oleh pamannya. Sekarang Yibon teringat akan perkataan Suncek saat pertama kali mereka bertemu, di mana Suncek seperti mengenal hati Yibon. Saat itulah Yibon menyadari kalau hatinya sudah terikat dengan Suncek. Keesokan harinya, kabar tentang Yibon akan menikahi Suncek pun tersebar di kalangan masyarakat. Hal ini tentu membuat Suncek merasa malu, sampai dia nggak sengaja menabrak seseorang dalam perjalanannya. Ternyata orang itu adalah orang asing, bernama Mark yang terdampar di Joseon. Suncek lalu mengajak Mark untuk makan bersama di sebuah kedai, kemudian membawa Mark ke toko pakaian. Suncek meminta tolong kepada pemilik toko untuk membuatkan pakaian bagi Mark, dan meminta pemilik toko untuk mencarikan Mark tempat tinggal. Pemilik toko pun setuju untuk melakukannya. Malam harinya, Sugio menyelinap masuk ke kediaman Suncek. Awalnya, Suncek kegeeran dan mengira kalau Sugio mendatanginya untuk menyatakan cinta kepada Suncek. Tapi Sugio datang untuk meminta dukungan Suncek karena Sugio mulai jatuh cinta kepada Une. Nah loh, makin berantakan cerita di komik webtoon ini deh. Sedangkan di tempat lain, Yibon mendatangi abu-ibunya. Karena Yibon kan mau menikah, jadi meminta restu gitulah. Tapi tiba-tiba Yibon diserang oleh beberapa orang dari klan Heusa. Namun setelah pertarungan beberapa lama, orang-orang itu akhirnya melarikan diri. Keesokan harinya, Yibon melaporkan tentang serangan semalam kepada pamannya yang adalah raja sekarang. Yibon mengusulkan agar keamanan di dalam kerajaan diperketat, dan raja nggak meninggalkan istana untuk sementara waktu. Sementara itu di pasar, Suncek kembali bertemu dengan Mark. Mark meminta Suncek mengajaknya keliling kota. Karena merasa kasihan, Suncek pun memberikan tur kota bentuk Mark. Mereka pun bersenang-senang bersama. Namun setelah Mark dan Suncek berpisah, kita mengetahui kalau Mark adalah suruhan dari Hwason. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Suncek menjadi pucat.
Dia terjatuh, batuk-batuk, dan bahkan mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Malam itu, ketika Yibon hendak mengunjungi Suncek, Yibon mendapat laporan dari pelayan Suncek kalau Suncek dibawa oleh para petugas ke zona karantina terpencil karena Suncek menderita wabah penyakit yang sedang melanda negeri itu. Segeralah Yibon menunggang kudanya dan berlari sekencang mungkin untuk menemui Suncek ke bangsal isolasi. Awalnya para penjaga melarang Yibon untuk masuk, tapi Yibon memohon kepada mereka. Di bangsal isolasi, Suncek terlihat sangat menderita. Dia bahkan mengalami halusinasi parah. Yibon akhirnya menemui Suncek dan langsung menjaganya. Yibon memeluk Suncek dengan erat, membantu Suncek melewati masa terburuknya. Suncek sangat terharu dengan perlakuan Yibon yang seperti itu. Yibon pun mengakui kalau dia mencintai Suncek. Sepertinya Mark yang telah menyebarkan penyakit itu kepada Suncek deh atas perintah Hwason. Keesokan harinya, Ibu Suri mendatangi raja dan mengajukan permintaan agar calon istri Yibon dipilih berdasarkan seleksi nasional. Tanpa berbelit-belit, raja pun segera menyetujui permintaan Ibu Suri dan meminta Ibu Suri yang mengatur semuanya. Sedangkan di ruang isolasi, Yibon terus menjaga Suncek. Yibon membuat obat untuk Suncek, merawatnya dengan sepenuh hati dan menjaganya. Suatu ketika, Suncek akhirnya mulai siuman. Dia terbangun dan melihat Yibon yang berjaga sepanjang hari merawatnya. Bener-bener calon suami ideal lah pokoknya ini mah. Lama-lama Suncek bisa meleleh sih ini. Sementara itu, selebaran dari Kementerian Silsilah Kerajaan mulai dipajang di seluruh ibu kota, mengumumkan pencarian calon istri untuk Yibon. Dan coba tebak apa yang terjadi. Semua wanita di negeri itu berbondong-bondong mendaftar, termasuk Hwason dan Une. Ya benar, Une juga ikutan mendaftar. Si siluman harimau yang sedang merasuki seorang wanita melihat kejadian ini dari jauh dan sengaja menerbangkan satu selebaran pengumuman itu ke ruang isolasi di mana Suncek berada. Di ruang isolasi, Suncek yang mulai pulih akhirnya melihat selebaran itu. Suncek tentu merasa terkejut dengan hal tersebut dan diam-diam menyelinap keluar dari ruang isolasi. Suncek pun berlari kencang meskipun tubuhnya masih belum pulih sepenuhnya. Suncek sekarang bertekad untuk mendedikasikan diri sepenuhnya hanya untuk Yibon. Ihi, akhirnya Suncek luluh juga ya. Apakah Suncek berhasil mendaftar menjadi kandidat istri Yibon? Mari saksikan kelanjutannya ya sahabat nonton. Sampai jumpa.